Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Rinda Melanawati, NIM 191141154. Saya di sini akan menjelaskan peradaban Islam masa dinasti Utsmani, Safawi dan Mughal untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah sejarah peradaban Islam. Untuk materi yang pertama mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani di Turki. Awal mula Turki Utsmani zaman dahulu di sebelah barat gurun pasir Gobi ada satu suku yang bernama Turki. Mereka hidup secara nomaden pada saat perkembangan periode Islam. Mereka dikalahkan oleh bangsa yang bernama bangsa Tartar. Nah, maka mereka pindah ke barat sampai di tepi laut di tengah yang kini terkenalnya dengan nama Anatolia. Yang sebelah selatannya terdapat bangsa barat. Nah, mereka bersentuhan dengan orang Arab yang mayoritasnya sudah beragama Islam. Dengan komunikasi tersebut, mereka mulai banyak yang memeluk agama Islam. Bangsa Turki tersebut rajin dan ahli perang, pintar berdiplomasi, dan akhirnya dengan waktu yang relatif singkat, mereka semua banyak yang memeluk agama Islam. Dan bangsa Turki terbagi dalam berbagai suku, di antaranya yang terkenal adalah suku Uhud. Suku yang terbagi menjadi 24 subbab. Dalam salah satu suku tersebut lahirlah sultan pertama dari dinasti Turki Utsmani yang bernama Utsman. Pada saat bangsa Mongol yang sebelum Islam dan orang Kristen ingin menghapus Islam dari peta bumi, orang Turki Utsmani muncul sebagai pelindung Islam. Bahkan mereka membawa janji Islam sampai ke tengah-tengah daratan Eropa. Nah, pada abad ke-13 Masehi, saat Cenghis Khan mengusir orang-orang Turki dari Husaran dan sekitarnya, kakek Utsman yang bernama Sulaiman bersama pengikut Muhrim di Asia Kecil. Setelah reda serangan Mongol terhadap mereka, Sulaiman menyeberangi sungai Efrat yang lokasinya dekat dengan Aleppo. Namun, ia tenggelam. 4 putra Sulaiman yang bernama Syukur, Gundodur, Al-Tughrir, dan Dundar itu kembali ke tanah mereka. Sementara 2 yang terakhir bermukim di daerah Asia Kecil. Keduanya akhirnya berhasil mendekati Sultan Seljuk yang bernama Sultan Alauddin di Konya. Saat Mongol menyerang, Sultan Alauddin di Anggara menolongnya dan mengusir Mongol. Sebagai balas jasa, Alauddin memberikan daerah Iskisar dan sekitarnya kepada Al-Tughir gitu. Nah, yang kedua, asal-usul Utsmani. Nama kerajaan Turki Utsmani diambil dari nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Sauzi Ibnu Artoghol Ibnu Sulaiman. Nah, Syah Ibnu Kia Alpat kepada kabilah Kap di Asia Tengah. Turki Utsmani berkuasa sejak abad ke-13 sampai ke abad 19. Pada raja pertama Turki Utsmani adalah Utsman dengan gelar Padishah Alu Utsman atau raja dari keluarga Utsman. Setelah Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Wilayah kekuasaan Utsman cukup luas, yang meliputi semenanjung Balkan, Asia Kecil, Arab Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara. Nah, Turki Utsmani berkuasa sekitar pada abad 7 sampai dengan 30 abad 30. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, para penguasa dinasti Utsmani, yaitu raja-raja pada kerajaan Turki Utsmani, merupakan kekuasaan yang didapatkan secara turun-temurun. Dengan adanya hal yang demikian, tidak semerta-merta yang menjadi pewaris kerajaan adalah anak pertama. Tidak ada aturan yang mengatur hal yang demikian, melainkan dalam perkembangannya, anak kedua bisa saja menjadi pewaris kepemimpinan.
pada kerajaan, bahkan pergantian sultan yang diserahkan kepada saudara sultan yang bukan anaknya. Nah, untuk daftar para sultan dari kerajaan Utsmani terbagi menjadi 5 periode oleh Syafiq Al-Muhyi. Untuk periode yang pertama, Utsman I dari tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Nah, itu yang pertama dari pendiri kerajaan Utsmani. Untuk yang kedua, Orkan dari 726 Hijriah sampai dengan 1326 Masehi. Mohon maaf, 726 Hijriah sampai 761 Hijriah. Yang Masehinya adalah 1326 sampai dengan 1359 Masehi. Nah, untuk Murad yang ketiga itu dari tahun 761 Hijriah sampai dengan 789 Hijriah. Kalau Masehinya 1359 Masehi sampai dengan 1389 Masehi. Untuk yang periode kedua, untuk yang pertama Muhammad I dari tahun 1403 Masehi sampai dengan 1421 Masehi. Untuk yang kedua, Murad II dari tahun 1421 sampai dengan 1451 Masehi. Untuk yang ketiga, Muhammad Al-Fatih atau putra Murad kedua, yaitu dari tahun 1451 sampai dengan 1484 Masehi. Untuk yang keempat, Bayezid II dari tahun 1481 sampai dengan 1512 Masehi. Untuk yang kelima, atas nama Salim I dari tahun 1512 sampai dengan 1520 Masehi. Yang keenam, Sulaiman Al-Hanuni dari tahun 1520 sampai dengan 1566 Masehi. Itu berada di puncak kejayaannya. Dan untuk periode ketiga, Salim I dari tahun 1566 Masehi sampai dengan 1574 Masehi. Untuk yang kedua, Murad III dari tahun 1574 sampai dengan 1595, dan Mehmed III dari tahun 1595 sampai dengan 1603, Ahmed I dari 1603 sampai dengan 1617. Yang kelima, Mustafa dari 1617 sampai 1618. Dan masih banyak lagi ya, ini sampai 13 turunan. Dan periode keempat masih banyak sampai dengan periode kelima. Dan ahli sejarah menyatakan bahwa masa kejayaan Khalifah Sulaiman Al-Hanuni merupakan kejayaan dan kebesaran kerajaan Turki Utsmani. Hal ini dibuktikan pada masa kejayaan Turki Utsmani, masa Kesultanan Sulaiman Al-Hanuni, kerajaan telah meninggalkan jauh negara-negara Eropa pada bidang militer, politik, dan keilmuan. Nah, kondisi politik dan sosial Turki Utsmani bagaimana? Sepeninggal Sultan Utsmani pada tahun 726 Hijriah, kerajaan dipimpin oleh anaknya yang kedua, yaitu Sultan Al-Ghazi Orkan I pada tahun 726 sampai 761 Hijriah. Sampai pada masa kepemimpinan Khalifah Murad III tahun 982 sampai dengan 1003 Hijriah. Dan terus mengalami perkembangan dan kemajuan pada abad ke-17. Dan kerajaan Turki Utsmani banyak mengalami kemunduran pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Terdapat banyak sekali perubahan penting dalam sejarah Turki Utsmani dan berakhir ekspansi kerajaan Turki Utsmani. Dan dalam situasi seperti itu dimanfaatkan oleh Australia sehingga mampu memukul mundur kerajaan Utsmani. Pada masa pemerintahan Sultan Al-Ghazali Orkan dijalankan proyek pencetakan mata uang negara, baik perak maupun emas yang dijalankan oleh Alauddin.
Di masa Turki Utsmani tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri pada waktu itu, di antaranya Mesir sebagai pusat produksi kain sutra dan katun, Anatolia sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur juga menjadi pusat perdagangan dunia pada waktu itu. Nah, ketidakstabilan politik di kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-17 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian negara. Akibat perang yang tak pernah berhenti, perekonomian negara merosot, mendapatkan pendapatan berkurang sementara belanja negara semakin meningkat. Termasuk biaya perang. Pada abad tersebut jumlah penduduk Turki semakin banyak. Sementara pada saat yang sama kerajaan mendapatkan problem yang luar biasa, dan perdagangan ekonomi internasional mereka lebih maju dibandingkan negara Turki Utsmani. Di Eropa pada waktu itu telah muncul kapitalisme sebagai akibat dari munculnya kapitalisme bangsa Eropa, dan didominasi mereka di bidang perdagangan, terus menurun produksi industrinya. Kerajinan masyarakat Turki juga semakin menurun. Faktor-faktor kemajuan dan kemunduran dari Turki Utsmani. Nah, abad ke berapa ini? Pada tahun 1517, Sultan Salim merebut Mesir dari pemerintahan Mamalik yang sudah lemah setelah kemenangan Mohaid dari tahun 1526. Sultan Sulaiman yang Agung menundukkan sebagian besar Hungaria di bawah pemerintahan Turki Utsmani. 1,5 abad lebih di perbatasan timur. Nah, faktor-faktor kemajuan, terdapat beberapa faktor yang mendorong kemajuan Turki Utsmani. Di antaranya adalah adanya sistem pemberian hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa, yang menyebabkan mereka hidup berkecukupan dan mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat. Yang kedua, tidak adanya diskriminasi dari pihak penguasa, sehingga orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi tidak pantas pada satu kelompok atau keturunan sultan saja. Yang ketiga, kepengurusan organisasi yang cakap. Padahal saat Marco Polo singgah di Turki tahun 1272 Masehi, didapati orang Turki yang masih menjalani kehidupan yang berpindah-pindah atau nomaden sebagai penggembala kambing dan biri-biri. Sedangkan orang Yunani dan Armenia sudah hidup maju di kota-kota besar. Akan tetapi karena kepengurusan yang kurang cakap dari tuan-tuan tanah di dalam pemerintahan Bizantium yang menyebabkan penduduk desa-desa Yunani memihak tentara Turki yang memasuki bandar-bandar. Untuk yang selanjutnya, pihak Turki memberikan perlakuan yang baik terhadap saudara-saudara dan memberikan kepada mereka hak rakyat secara penuh, baik dalam kehidupan beragama maupun berkemasyarakatan, sehingga mereka menaruh simpati yang tinggi dan akhirnya banyak yang memeluk Islam. Turki telah menggunakan tenaga-tenaga profesional dan terampil khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan. Menurut data statistik selama masa keemasan Turki Utsmani dari tahun 1453 sampai 1623 Masehi, hanya ada 5 orang dari 48 wazir besar dari keturunan Turki. Selebihnya adalah orang asing yang dianggap cakap. Dan masih banyak lagi faktor-faktor kemajuan dari Turki Utsmani. Dan selanjutnya adalah faktor keruntuhan daripada kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama adalah faktor internal. Luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang yang tidak cakap, hilangnya keadilan dan merajalelanya korupsi, meningkatnya kriminalisasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua adalah heterogenitas penduduk dan agama. Philip K. Hitti dalam Tarik al-Daulah al-Islamiyah menyatakan bahwa satu negara yang landasan berdirinya untuk kepentingan militer, bukan untuk kemaslahatan bangsa, tidak akan mampu menyatukan keberagaman penduduk dan agama. Kehidupan istimewa yang bermegahan pada penguasa kerajaan Turki Utsmani mengubah pola hidup mereka yang cenderung mengikuti kehidupan barat, meninggalkan nilai-nilai Islam. Mereka menghambur-hamburkan kekayaan negara dengan berbagai macam kesenangan dan kemaksiatan.
merosotnya perekonomian negara akibat peperangan yang pada sebagian besar peperangan Turki mengalami kekalahan. Di satu sisi negara mengalami defisit, sementara di sisi lain uang negara dihambur-hamburkan untuk memuaskan kesenangan para penguasa yang tidak memperdulikan kepentingan rakyat. Untuk faktor eksternalnya, adanya timbul gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tidak tunduk pada kerajaan Turki selama berkuasa dan mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kekuasaan Turki atas mereka bermula dari penaklukan dan penyerbuan. Meskipun Turki telah berbuat sebaik mungkin kepada pihak yang dikuasai, namun mereka beranggapan bahwa Turki adalah orang asing yang harus ditaklukkan gitu. Dan terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sementara itu di Turki terjadi stagnasi ilmu pengetahuan. Jadi tetap stuck di situ saja untuk ilmu-ilmunya. Dan selanjutnya untuk peradaban masa dinasti Safawi di Persia. Asal-usul berdirinya kerajaan Safawi di Persia adalah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Arabil, sebuah kota di Azerbaijan yang diambil dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din. Tahun 1252 sampai dengan 1334 Masehi. Dalam nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Safawi di Persia. Pada masa pemerintahan Ismail, Safawi berhasil mengembangkan wilayah kekuasaan sampai ke daerah Nazadaran, Gurdan, Yazd, Diyarbakir, Baghdad, Sirwan, dan Khusaran hingga meliputi ke daerah Bulan Sabit Subur, Fertile Crescent. Kemudian ia berusaha mengembangkan wilayah sampai ke Turki Utsmani, tetapi menganggap kekuasaan besar dari kerajaan Turki Utsmani menghadapi perebutan wilayah. Dan Safawi ini mengalami kekalahan yang menyebabkan Ismail mengalami depresi yang meruntuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri di dalam dirinya dan menempuh kehidupan yang sepi dan hidup hura-hura gitu. Hal ini berpengaruh kepada stabilitas politik dalam kerajaan Safawi itu sendiri. Contohnya terjadinya perebutan kekuasaan antara pemimpin dan suku-suku Turki, pejabat-pejabat keturunan Persia dan Hisibas. Keadaan ini baru dapat diatasi pada pemerintahan Raja Abbas I. Dan langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I untuk memperbaiki situasi adalah yang pertama, menghilangkan dominasi pasukan Hilbas atas kerajaan Safawi dengan membentuk pasukan baru yang beranggotakan budak-budak yang berasal dari tawanan perang dari bangsa Georgia, dan mengadakan perjanjian damai dengan Turki. Dengan cara Abbas I berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Utsman, dan Umar dalam khutbah Jumatnya. Nah, masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dimulai dari Raja Abbas I yang telah tiada. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintahkan oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmas, dan Abbas III. Nah, pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik yang naik, melainkan terus menurun dan menuju kehancuran. Karena kerajaan itu diperintahkan oleh raja-raja yang lemah dan memiliki perangai dan sifat yang buruk. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawi diantaranya konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani yang disebabkan oleh perbedaan mazhab antara kedua kerajaan tersebut. Lalu adanya dekadesi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Untuk yang selanjutnya, pasukan Ghulam atau yang biasa disebut budak-budak yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti
Khilsibas. Hal ini dikarenakan pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses-proses pendidikan rohani. Untuk yang materi selanjutnya adalah peradaban Islam pada masa dinasti Mughal di India. Kelahiran dan perkembangan kemajuan dinasti Mughal. Mughal adalah sebuah dinasti yang diperintahkan oleh raja-raja yang berasal dari Asia Tengah dan keturunan Timur Leng. Seorang Turki Mughal yang lahir di Kes di Tarsoksania pada tahun 1336. Pemimpinnya dikenal sebagai seorang muslim fanatik dan pertama kali melakukan penyerangan ke India pada tahun 1398. Selain itu, beliau mengangkat Khizr Khan sebagai gubernur di Multan sekaligus wakil untuk India. Timur Leng meninggal pada usia 70 tahun di tahun 1405 Masehi. Tahtanya diberikan kepada anak Shahruh Mirza dan dapat ditaklukkan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah satu keturunan Timur Leng pada tahun 1503. Dan secara geologis, Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Jenghis Khan dari pihak ibu. Babur lahir pada tanggal 14 Februari 1483 Masehi, hari Jumat di Fraghana di bagian utara Transmokhnia. Kerajaan Mughal didirikan pada tahun 1526 Masehi dan jumlah keseluruhan Sultan Mughal 29 orang. Kerajaan ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal pada abad ke-17, yaitu Akbar, Jenghagir dengan permaisurinya Nurjanah, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Berbagai peninggalan dinasti Mughal. Sistem politik dan ekonomi India sebagai negara merdeka kebebasan dinasti Mughal tidak hanya ditunjukkan dari luas daerahnya saja, namun disatukan dalam satu imperium, tetapi juga terjadi berbagai pembaharuan sistem politik. Dan apabila dicermati penetrasi politik Islam pada masa tersebut, Mughal masih memiliki ikatan kuat dengan dinasti Islam di bagian Asia Barat. Dan masih banyak lagi teman-teman di sini. Nah, perubahan sosial di semenjak Islam masuk ke India. Pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging yang ratusan tahun lamanya. Islam tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat Islam di India, terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam disambut dengan senang hati. Dampaknya adalah terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi, dan untuk menjadi bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintah dan tentara. Itu sangatlah mudah karena sudah setara semua. Gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan panjang kali lebar tadi. Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai dengan habis. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.